Assalamualaikum. Ini sekarang tanggal 18 hari ini tanggal 18 Maret. Lihat deh, 18 Maret 2020 ya. Jadi kelihatan gak sih? Jadi udah libur mungkin buat orang lain entah hari keberapa, tapi ada yang mungkin hari ini hari pertama libur, sekolah, kuliah libur karena kasus corona itu ya. Nah, karena banyak waktu luang, saya agak sedikit zan-zan buat ya supaya terlihat agak menarik aja ya. Jadi tidak terlalu bikin panas hati atau panas mata. Karena ya begitulah. Oke. Jadi nggak ada aksesorisnya ya. Sebentar, saya ambil dulu. Lihat. Saya ambil jualan saya. Tidak apa-apa, saya pakai aja. Dipakai sendiri juga nggak masalah. Aku juga suka. Kok ini gini ya? Gini modelnya maksudnya, tapi ternyata dia nggak nyengkram. Kita coba pakai ini ya, pakai aksesoris. Kalau yang tahu tempat saya mungkin ini apa? Bakalan datang nih. Bukan bakalan datang ya, silahkan datang maksudnya. Silahkan datang. Ini ada di ini kayaknya udah mulai habis deh yang ini, model ini. Ada di toko, saya jual. Sekalian jualan. Ini nggak cocok kayak gitu modelnya. Ini juga di sini nggak cocok modelnya. Ini pakai ini aja nih. Nih, saya aksesorisnya pakai ini aja. Ini cocok juga dipakai di sini. Pemanis ya. Aduh, karena banyak waktu luang ya. Ini musim libur dan mungkin katanya ada yang bilang di medsos itu, entahlah ya pernyataan resmi atau bukan, sampai lebaran. Saya nggak tahu juga. Lucu kan? Ya kan, lucu. Kalau untuk masalah aksesoris, kalian bisa ini sendiri ya. Kreasi sendiri. Ini terlalu ramai sih. Di sini udah ada, saya tambahin di sini. Ini terlalu ramai sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Lihat, bentuknya kayak gini. Bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya saya punya channel khusus kalau untuk masalah jual-jualan kayak gini. Tapi ya ini sekilas lalu aja ya. Mumpung libur saya agak sedikit agak dibagusin gitu loh, supaya terlihat enak gitu di videonya. Nah, kalau misalnya kalian merasa bahwa segitu aja kok panjang banget waktunya, setiap orang memiliki gaya dalam membuat video dan kalian jangan menyerah hanya karena ada orang-orang yang nyinyir ya. Bagi pemula terutama YouTuber pemula, jangan menyerah hanya karena ada orang yang nyinyir. Saya pernah menemui satu kasus, padahal dia laki-laki masih muda. Entah mungkin dia kenal dengan orang itu atau dia merasa kenal dengan orang itu. Akhirnya dia balas, saya lihat agak sedikit ya, tapi dia masih mencoba untuk sabar dari cara dia menyampaikan isi hatinya dia itu. Jadi dia agak terganggu sih dia dengan komentar netizen, komentar di YouTube sih. Dia punya channel YouTube, kemudian ada komentar negatif di bawahnya, dia tanggepin agak sedikit down kelihatannya. Saya bilang jangan sampai karena ini terlalu ramai, nggak cocok ya. Bagusnya ini, saya nggak suka terlalu ramai sih. Kalau ini aja, kalau aku gitu orangnya. Kalau ini aja cukup satu. Kalau ini sama ini disatuin lagi, jadi kelihatan too much menurut aku ya. Jadi nggak kelihatan indah lagi, terlalu ramai jatuhnya. Menurutku. Jadi cukup satu aja buat aku. Ini lucu kok. Kalau ini aja nggak apa-apa. Ininya dilepas, tapi ini aja deh. Jadi saya bilang jangan terlalu dianggap serius, saya bilang seperti itu. Dan jangan sampai karena hal yang seperti ini kamu jadi berhenti nge-YouTube. Kalau memang sekiranya video yang kamu upload itu bagus, positif, kenapa enggak? Saya dukung intinya. Kalau memang siapapun ya, kalau memang kontennya itu positif, saya dukung insya Allah.
sedikit saja, agak di dalam saya pakainya supaya nggak kelihatan. Saya nggak cocok pakai kosmetik ini. Kalau bedak saya kayak yang nemblok belum biasa. Jadi seperti itu. Begitupun dengan konten saya yang agak kepanjangan segala macam, yang menurut mereka terlalu panjang tapi temanya itu aja, cuma ngebahas mie doang gitu. Ya masing-masing punya pemikiran, padahal di sana saya juga lebih condong juga sih sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, ada obrolan di belakangnya gitu. Kenapa panjang? Karena setelah makan mie saya ada obrolan di belakangnya, dan itu durasinya juga hampir berapa persennya gitu, cukup banyak juga. Dan dia cuma melihat makan mie doang 30 sekian menit gitu, atau 20 sekian menit. Saya pikir setiap orang memiliki gaya dalam membuat video, tampilan video. Jadi jangan karena komentar negatif orang Anda berubah. Jadi teruskan, memang kalau memang itu menurut Anda itu gaya Anda, jangan berubah. Karena tidak nyaman kalau Anda mengikuti orang lain terus gitu. Pasti akan ada yang pro dan kontra. Ya, saya sarankan. Oh ya, saya minta maaf ya, kenapa suara saya nggak jelas, mendem. Itu karena saya lupa. Saya lagi males sih kemarin itu. Lebih senang naruh kamera itu di tempat. Padahal memang dia ada khusus gitu. Jangan sampai, ya kan ininya suaranya kan di bawah. Suaranya di bawah. Memang ada tempatnya sih sebenarnya, dia malas aku bongkar pasangnya itu, malas. Jadi sebenarnya ada tempat dia. Dan di bawahnya itu suaranya ya. Mikrofonnya itu di bawah. Dan itu sering kependem, makanya suara saya kadang-kadang nggak jelas. Saya minta maaf ya, selama ini ada nyadar, ada, cuman agak gimana ya, kayaknya lebih cenderung nggak fokusnya sih dibandingkan nyadarnya. Jadi maaf kalau video-video sebelumnya itu agak mendem suaranya. Itu tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya gaya video Anda dikritisi orang, masing-masing punya segmennya kok ya, masing-masing punya segmennya. Ada yang pro dan kontra, itu wajar. Ada yang mengkritisi segala macam, itu wajar. Yang disayangkan adalah ketika orang lain tidak bisa menerima orang lain hanya karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Itu wajar sih, karena setiap orang kan punya kepala, punya pemikiran yang berbeda ya. Tapi yang jadi masalah adalah jangan sampai apa yang beda ini, kalau memang sekiranya itu positif, Anda berhenti ya, jangan sampai. Kalau sekiranya negatif ya syukur-syukur, berhenti. Kalau positif saya dukung Anda teruskan. Oke. Jadi karena libur nih, saya agak sedikit dirapihkan tampilannya, tidak seperti biasanya. Padahal panas loh. Panas loh kalau ini agak resmi-resmi kayak gini. Ya, ini juga jualan saya sih sebenarnya, dan saya suka warna ini. Sebenarnya pengen banget diambil pribadi aja, dipakai nanti rencananya yang warna ini. Terus ada juga yang motif. Saya rencananya akan membahas ini aja sih. Jadi pengen tahu yang ini nih sama yang ini. Oke. Saya nggak tahu ini caramel topping, caramel love, ini kopi atau apa gitu. Kopi gula creamer di sininya. Oke. Ternyata kopi gula creamer, kopi. Jadi dia tuh kopi gula creamer, ada halalnya. Di sini ada toppingnya juga, karamel bentuknya. Oh iya, kayak susu kental gitu bentuknya. Ininya tuh rasanya. Ya, bukan serbuk ya. Toppingnya tuh bukan serbuk. Ini lem ya, di lem kuat banget. Kadang-kadang ada yang nggak terlalu kuat. Ini lemnya kuat banget, lemnya tuh. Biar nggak lepas kayaknya. Ya ini juga kita harus belajar dari hal-hal yang kecil seperti ini. Kalau kita mengemas produk seperti apa, ya dia memperhatikan lemnya ini harus kuat supaya tidak cepat kuat loh, cepat lepas gitu. Kuat loh, seriusan. Nggak tahu lem apa ini, kuat banget. Ini 1.500 harganya. Agustus 2020 1.500. Di sini ada harganya. Oke. Kita coba tuang ya. Saya baru nyoba. Saya pikir ini kopi atau coklat ya. Ternyata kopi. Ini saya sudah nuang air. Kita coba. Kayaknya kurang deh. Dikit lagi aja. Jangan terlalu banyak juga sih.
Kita coba diaduk seperti ini. Wow, berbusa ya. Ini kopi apa ya namanya? Kopi jarang-jarang yang seperti ini. Oke, seperti ini. Apa ya? Kok ada bunyinya? Emang yang lain tidak? Saya seperti baru mendengar bunyi yang seperti ini. Jarang pakai kali ya, jadinya agak heran. Kita cek. Yang kayak gini aja di shooting terus menambah waktu gitu. Jadi agak membosankan. Kalau ada kritik seperti itu, anggap aja kritik membangun. Ya, anggap aja kritik membangun. Toppingnya juga jatuh ke bawah, jadi nempel ininya. Ya, kotor deh tanganku. Seperti ini. Dibilang topping, dia masuk ke dalam, jadi nggak bisa dipakein topping. Kan kalau topping biasanya kelihatan di atas pemanis begitu. Kita coba. Ini rasanya di sininya kopi gula karamel gitu. Saya pikir coklat ya, gula creamer dengan karamel. Saya pikir coklat, dan ini berbusa begitu ya. Jarang-jarang kan, tidak umum gitu. Biasanya nggak berbusa kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Nggak bisa saya kalau panas. Nggak boleh ditiup. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, beda. Enak sih. Jadi kayak coklat gitu ya. Kayak ada coklat-coklatnya. Antara rasa-rasa permen juga ada. Karamel tuh kali ya. Kalau misalnya ada kritik, misalnya itu tidak mengenakan hati kalian, kayak saya juga dikritik cuman bahas itu doang sampai 30 menit. Saya pikir gini, setiap orang memiliki gaya dalam pembuatan video. Ini enak macam coklat sih, macam kopi coklat itu. Dan masing-masing punya segmen penontonnya masing-masing. Saya juga bukan membandingkan ya. Saya justru ketika ada banyak pilihan YouTuber terkenal dengan konsep videonya yang benar-benar diperhitungkan, benar-benar di manage, benar-benar dibuat seindah mungkin. Kenapa saya cenderung menonton yang justru ya ala-ala ibu rumah tangga rumahan yang tidak memiliki kemampuan membuat konten video yang benar-benar kreatif dan benar-benar profesional. Saya lebih banyak nonton justru yang video-video seperti itu, alami-alami seperti itu gitu. Masing-masing punya segmen ya. Jadi jangan menyerah ketika ada kritikan, itu anggap aja kritikan membangun. Tapi ingat, ketika Anda berubah pun pasti ada kritikan lain lagi, karena dia pikir. Makanya jangan heran gini, kok jadi berubah sih konsepnya, saya lebih suka yang sebelumnya. Itu tandanya masih dia konsepnya atau hal yang menarik buat dia itu berbeda konsepnya gitu. Jadi jangan menyerah ya, jangan sampai berhenti hanya karena ada kritikan. Dan kritikan itu pasti akan selalu ada, karena setiap kepala itu berbeda, ya enggak? Nah, saya pikir kalau yang negatif, maaf ya, kalau saya hapus yang negatif, karena saya ingin kita merangkul bersama-sama dalam hal kebaikan. Kalau bisa, kalau tidak ya sudahlah gitu. Saya lagi masak minyak dulu ya. Ini enak ya, boleh dicoba. Ini enak, kayak coklat sih, kayak coklat, menurutku lebih kayak ke coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya nggak begitu berasa, tapi nggak begitu kayak coklat, malah justru. Saya masak mie aja dulu ya. Ini biasa ya, mie soto Indomie. Biasa mie-nya, jadi nggak ada yang istimewa, cuma pakai telur doang sih, sama cabai karena agak kurang pedas kalau enggak pakai cabai. Mie biasa pakai cabai, tambahin telur, udah gitu doang. Kadang-kadang saya agak kebanyakan airnya, saya banyakin airnya sengaja karena gurih-gurih gitu, gimana ya. Saya tambahin ini garam karena kurang asin gitu kan. Kalau kebanyakan airnya, dikit aja nanti kebablasan lagi. Saya kan orangnya gitu, suka tahu-tahu aduh
Ntar akhirnya malah kebuang, keasinan. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya saya sudah tahu dari dulu. Garam itu dikonsumsinya, justru yang bikin sehat itu tidak dimasak ya. Garam itu. Jadi udah matang nih, agak dingin. Ini harusnya masih panas nih. Agak dingin baru dimasukkan. Itu yang bikin sehat. Nah, kalau misalnya dimasak justru itu yang bikin penyakit. Yang darah tinggi lah, yang apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tahu ya. Ini sop Indomie, Indomie soto. Yang ini yang saya makan. Kan sekarang soto juga ada beberapa macamnya. Saya pakai yang menurut aku yang enak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman bedanya kadang ada yang pakai koya kan. Itu enggak. Lengkap dengan bumbu soto. Jadi hari libur ini saya juga sengaja tutup toko dari kemarin. Sekalian mengajarkan masyarakat untuk disiplin. Ya. Jadi libur itu bukan untuk keluyuran ya masyarakat. Supaya bersih nantinya, insya Allah, amin. Saya liburkan aja sekalian. Saya nggak tahu ya, saya belum keluar lagi, nanti insya Allah kita lihat di luar seperti apa kondisi terkini pasca beberapa hari diliburkan. Masih banyak yang lewat sih di sini. Saya nggak tahu itu benar-benar informasinya atau hoax. Katanya rencananya mau diliburkan sampai Lebaran. Kita nggak tahu. Dan saya juga tidak tahu apakah hoax atau bukan. Katanya hasil tes pemerintah yang ngetes jajaran menteri dengan presiden itu nggak akan informasinya nggak akan dikeluarkan, dalam pengertian akan dikip mereka sendiri. Dan ini ya seharusnya sih transparan ya, karena ini menyangkut negara. Tapi nggak tahu sih baiknya gimana, tapi nggak tahu juga sih. Cepat banget kalau mie Indonesia ya, karena ringan. Jadi ditelannya cepat. Tisu jauh. Sudah mulai mereda ya, di negara lain nggak terlalu gimana banget ya. Maksudnya informasinya gitu kan, belum-belumnya seliweran di medsos. Karena memang tadi kalau udah puncaknya kan turun. Semoga aja ini udah mulai puncak-puncak ya. Nanti berikutnya turun kasus corona nih. Saya kalau pergi keluar makan juga sebenarnya nggak serapi ini juga sih. Ini padahal di rumah aja. Saya melockdown diri sendiri. Tuh masih ada orang di luar. Asinya pas tadi, nggak terlalu kasihan, alhamdulillah. Saya kadang-kadang kalau keluar bareng teman dikit dirapihin, tapi nggak jauh beda dari hari-hari biasa sih pakai bajunya. Saya dulu ingat waktu kuliah nggak begitu pengen rapih, kenapa? Kayak gini aja ribet, gue banyak yang suka. Gitu deh.
Apa karena sayanya tampil abadanya banyak yang suka ya, jadi harus dandan gitu di menor-menor. Enak banget. Kebayang gak sih sarapan hari pertama mie, hari kedua ini mie. Satu mie sih. Satu mie. Berikutnya sekalian saya mereview yang ini sebelah, pengen taunya rasanya seperti apa. Apakah seperti sebelah rasanya? Kan sebelah kan ada khas-khasnya gitu. Nanti kita coba aja. Makasih yang udah ngingetin suaranya mendem. Memang saya juga ngerasanya mendem, yaitu tadi yang di bawahnya ketutup. Saya nggak pakai alat khusus dan tidak begitu memperhatikan. Lihat, bikin kerupuk nggak terlalu banyak sih, cuma satu item, kerupuk gudang. Saya nggak pakai nasi sih ya. Saya nggak makan nasi hari ini. Nanti mungkin siangan. Lagi nggak beli lauk sih. Bismillahirrahmanirrahim. Entah kenapa lagi males banget makan nasi sama lauknya. Lagi males, nggak tahu kenapa. Telurnya masih belum di ini makan. Memang cuma makan mie, tapi sekalian ngobrol kan, dan banyak hal yang ingin dibicarakan juga. Yang bikin lama tuh obrolan, banyaknya hal yang ingin saya sampaikannya itu. Makanya durasinya panjang. Saya nggak tahu kapan bisa ada teman ini apa, nge-YouTube bareng. Dari awal pun saya sudah dibilang, kok sendirian aja sih nge-YouTube-nya. Iya, tidak mudah cari partner YouTube ya. Saya prioritaskan Ahwat. Walaupun gak dikenal, rencana nanti sambil jalan sih saya juga udah ngebidik siapa aja yang sekiranya bakalan. Ya, saya harus kembangin dulu channel baru bisa join ya, apalagi yang udah subscribernya banyak, viewernya banyak, itu kita juga harus menyesuaikan dengan mereka. Kembangkan dulu channel kita baru bisa masuk. Kalau channel kita belum berkembang susah, boy. Mau ngajak collab susah. Kalau kita channelnya udah berkembang, siapapun mau collab dengan kita. Jadi kembangkan dulu. Saya lebih senang berteman jarak jauh kayak gini ya. Saya kenal dengan beberapa YouTuber yang masih aku hafal, bahkan ketika nggak subscribe ke mereka pun kayak nyambung dengan mereka itu. Saya lebih senang berteman seperti ini sih kayaknya, cocoknya. Kalau terlalu intens ketemu, misalnya ketemu atau jalan atau ya interaksi, interaksi, potensi untuk bermasalahnya gede. Jadi aku lebih senang interaksinya melalui YouTube aja, atau misalnya media sosial aja, lebih senang seperti itu sih ya. Istilahnya walaupun dia kata-katanya kasar, tidak sopan, ya agak membahayakan menurut kita, setidaknya kita tidak ketemu kan.
Makanya aku lebih seneng gitu kalau udahlah kita interaksinya kayak gini aja gitu. Kolom komentar di Facebook misalnya, komentari, terutama Ahwat ya, lebih enak. Udah habis nggak kerasa. Ini kerupuk udang. Sebenarnya kalau kalian lihat di channel saya, alasan saya jadi YouTuber itu udah berubah dari dulu dengan sekarang. Pasti ya ampun maaf akan selalu ada perubahan karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang berubah juga kan. Kenapa saya menjadi YouTuber? Selain bisa sharing ilmu apa yang kita pikirkan, saya kan orangnya tipikal, saya nggak tahu ya, saya merasa saya orang lapangan, bukan konseptor. Sisi lain saya juga banyak berpikir sih sebenarnya, dan kadang-kadang ada banyak ide yang saya pengen keluarin gitu, apa gitu, banyak yang ingin saya obrolin, yang ingin saya katakan, dan dengan nge-YouTube ini bisa berbagi ilmu juga sih menurut aku ya. Orang lain bisa berbagi ilmu, entah itu positif atau negatif. Kalau saya bisa berbagi ilmu juga, kenapa enggak? Aku mikirnya gitu ya. Karena kalau ada yang kita pikirkan, ada ide-ide apa yang kita pikirkan nggak dikeluarin, itu pusing kuy. Sejujurnya saya lebih mengarah ke kayaknya saya itu tipe eksekutor deh, orang lapangan yang bukan tipe pemikir berat yang gimana-gimana. Saya cenderung ke sana dari dulu sih sebenarnya. Tapi sekarang kayaknya agak ke konseptornya juga agak mulai lebih dalam lagi. Kalau dulu bener-bener yang namanya saya tipe lapangan tuh bener-bener tipe lapangan, karena memang belum terbangun ya pola pikirnya, wawasannya belum terbangun. Nah kalau sekarang saya sudah mulai merasa bahwa selain saya eksekutor, kecenderungannya nih mungkin prosentasenya aja mulai bergeser ya. Saya juga tipikal pemikir sekarang ini, tapi masih kecenderungan konseptor menurut aku pribadi sih. Walaupun kalau di organisasi itu, kalau saya lebih senang di dapur. Kalau ada acara tuh lebih senang di dapur ya, ketika orang-orang berada di depan, saya di dapur aja. Semoga Allah melaknatmu, amin. Itu kadang dipakai mainan batuk-batuk tuh. Gitu. Di saat orang-orang lain senang di depan, saya lebih senang nguprek di dapur, motong ini motong itu ya gitu. Jadi inget dulu itu ketika berorganisasi, namanya juga lembaga bukan bukan profit, acaranya itu kan nginep sampai nginep, intinya memakan waktu yang cukup lama. Namanya juga bukan lembaga profit, otomatis swadaya sendiri kan. Karena saking memikirkan itu semua, kita sampai mikir gini dengan ya itu rekan gitu, gimana ya ini kita mapit acaranya sampai bermalam begini, karena memang harus membicarakan banyak hal, sampai malam, larut malam pembicaranya itu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, bener-bener kita cuma jalan aja lah gitu. Kita jalan aja lah, pokoknya kita adakan aja acaranya. Akhirnya kita inisiatif dong, aku dengan rekanku itu masing-masing ke rumah masing-masing, ambil yang ada di rumah. Ada gula, ada kopi, ada susu, ada teh, pokoknya bawa aja yang dari rumah. Saking seperti itunya. Ya itu kan kalau Ahwat kan kayak gitu ya. Kalau perempuan tuh mikirin makanannya apa, gimana makannya, gimana minumnya, standar banget. Jadi aku pikir ya udah kita bawa ya, yuk ambil. Itu padahal udah agak malam ya, jam 8-an mungkin. Ini mau sampai larut malam nih, kita nggak nyediain kopi, nggak nyediain teh, nggak nyediain apa-apa, nggak ada sama sekali. Ya udah bawa. Ada yang nganterin, Ikhwan nganterin pakai mobil. Jadi kebetulan cuman bertiga waktu itu ya. Ikhwan yang nyetir,
dia yang nyetir, aku dengan temanku ini bawa dari rumah kopi atau teh. Saya cuma ada kopi, kalau nggak salah kopi sama teh ya. Waktu itu aku nggak begitu suka kopi, kalau nggak salah teh sama apa gitu, teh terutama, teh sama gula terutama. Itu bawa aja, udah kayak gitu. Itu kan tipe-tipe lapangan ya, orang-orang kayak gitu ya. Tipe-tipe lapangan gitu. Seperti itu. Gitu deh. Kangen sih sama teman-teman ya. Tapi nggak sekangen sebelum-sebelumnya. Ini cuman ingat sepintas doang. Itu aja. Lihat tampilan aku lagi rapi-rapihnya. Ya ampun. Ini gerah banget loh seriusan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.